Kesimpulan dan refleksi intisari pemikiran KHD tentang pendidikan. Pendidikan menurut KHD adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. KHD membuat koneksi antara pendidikan dan kebudayaan. Menurut KHD, untuk mencapai peradaban bangsa yang kita inginkan, pendidikan adalah fondasinya. Pekerjaan pendidik bukan hanya untuk membuat anak menjadi pintar atau mendapat nilai yang baik, tetapi pekerjaan pendidik adalah untuk menciptakan budaya yang kita inginkan, atau dengan kata lain, untuk membentuk suatu peradaban bangsa yang kita cita-citakan. Jadi, antara pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Dia saling berkaitan. Dalam melaksanakan pendidikan, tentu saja kita mengalami perubahan. KHD beranalogi bahwa pendidikan ibaratnya tata surya. Ia selalu berputar mengelilingi matahari. Tata surya selalu bergerak di mana setiap planet selalu berputar mengelilingi matahari dari waktu ke waktu. Sama halnya dengan kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan dan pendidikan harus terus berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkait dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan selalu berubah menjauhi tuntutan zaman, di mana pada saat ini dunia pendidikan harus dapat menjawab tuntutan zaman. Jadi perubahan itu kekal. Dengan demikian, anak tidak pernah ada yang sama. Masing-masing memiliki keunikannya sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pendidik, pendidikan yang kita laksanakan harus berpihak pada anak. Artinya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada anak dan pada nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip melakukan perubahan menurut KHD ada 3 asas. Pertama, asas kontinuitas, artinya dalam melaksanakan perubahan, kita harus berdialog dengan sejarah bangsa kita, agar pendidikan yang kita laksanakan berakar pada identitas bangsa. Yang kedua, konvergensi, artinya pendidikan itu harus memperkuat nilai kemanusiaan, atau pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Yang ketiga, konsentris, yaitu pendidikan harus tetap menghargai keunikan. Oleh karena itu, pendidikan harus memerdekakan. Perubahan yang diharapkan dari sebuah pendidikan adalah terciptanya perubahan budi pekerti. Budi pekerti yang dimaksudkan adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melihat pelatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, memerdekakan diri dan memerdekakan orang lain. Oleh karena itu, pendidikan harus holistik, harus seimbang, tidak timpang. Kalau kita melaksanakan pendidikan dengan seimbang, akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang melahirkan kebijaksanaan. Dengan kata lain, pendidikan yang seimbang dapat menghadirkan insan-insan yang penuh dengan kebijaksanaan. Dan demikian, pendidikan harus berorientasi pada anak. Pendidikan harus berhamba pada anak. Ini adalah hal yang paling esensial dalam pendidikan. Yang kedua, proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran KHD. Secara konkret, sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah saya, adalah gotong royong. Dalam lingkungan masyarakat, biasanya ada budaya gotong royong dalam mengerjakan sesuatu berupa rumah warga atau mengerjakan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Misalnya membangun rumah adat, rumah ibadah, atau membuka jalan baru,
atau gang, membersihkan lingkungan tempat tinggal warga. Hal ini biasanya didahului dengan kegiatan musyawarah untuk mencapai sepakat dalam melaksanakan kegiatan bersama, biasanya dikoordinir oleh pengurus atau organisasi dalam lingkungan kelompok masyarakat. Misalnya oleh pemerintah desa atau tokoh adat setempat, atau pengurus gereja maupun pengurus masjid. Hal ini juga saya terapkan di lingkungan sekolah dan kelas, di mana dalam melaksanakan pembinaan di sekolah, dilaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan sekolah dan kelas, melaksanakan apel pagi dan doa bersama siswa dan Bapak Ibu guru sebelum memulai kegiatan berlangsung. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya juga selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dalam mencapai suatu kesepakatan bersama berkait dengan tugas sebagai wali kelas dan anak wali. Begitupun dalam proses pembelajaran yang berlangsung, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersama-sama berdiskusi, menyepakati konsep pembelajaran yang ditawarkan guru, dan juga dalam diskusi kelompok, anak dapat saling mengemukakan pendapat untuk menyelesaikan suatu soal. Yang kedua, budaya tombo turuk. Artinya tradisi bercerita orang Manggarai yang dituturkan oleh orang tua atau yang dituakan kepada anak-anak baik secara pribadi maupun dalam keluarga maupun dalam kelompok masyarakat. Isi ceritanya bermacam-macam, ada yang bersifat religius, filosofi, sosial, historis, dan keseharian hidup manusia. Tradisi tombo turuk berfungsi sebagai media penyebaran pengetahuan dan kebijakan lokal serta pembentukan moral, yakni keyakinan dan norma bagi generasi muda. Yang berikut relevansi pemikiran KHD berkaitan dengan pendidikan yang berdampak pada anak. Dengan peran saya sebagai guru, yang pertama, pendidikan harus berpusat pada peserta didik, yakni bukan dilihat sebagai objek namun dijadikan sebagai subjek. Materi yang saya bawakan harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pemahaman anak. Pendidikan senantiasa memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu anak, menghadirkan metode atau model belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi, pengetahuan, suka dan senang membaca. Yang ketiga, gambaran proses pembelajaran yang merefleksikan pemikiran KHD, yaitu mengenali karakteristik dan latar belakang anak, keluarga, dan lingkungan dengan melakukan komunikasi dengan orang tua melalui kunjungan rumah atau melalui pertemuan-pertemuan rutin. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan atau game. Yang ketiga, mengajak anak untuk melaksanakan kebudayaan dalam menyampaikan pembelajaran. Biasanya selalu dilaksanakan pegelaran-pegelaran budaya baik di tingkat sekolah maupun tingkat kecamatan dan kabupaten dalam event-event tertentu yang diselenggarakan. Sekian dari saya, Ibu Maria Olivanduang, CGP Angkatan 6 Kabupaten Manggarai. Terima kasih.